Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu load balance ICMP pada mikrotik. ICMP atau Equal Cost Multipath adalah salah satu metode konfigurasi load balance yang cukup simpel, sehingga sering digunakan oleh kebanyakan user mikrotik. Karena metode ICMP akan membagi beban jaringan yang sama pada masing-masing gateway. Keuntungan ICMP terutama yaitu untuk mendistribusikan jaringan secara merata. Itu ditunjukkan ketika membagi lalu lintas dengan biaya yang sama dan mendistribusikan beban trafik secara merata. Di sini saya menyiapkan dua kabelan. Kabelan yang pertama adalah kabelan yang terhubung ke internet, kemudian dimasukkan ke Ether 1, dan kabelan yang kedua dimasukkan ke komputer dan Ether 2. Untuk melakukan konfigurasi, bisa menggunakan aplikasi Winbox. Klik bagian MAC address dengan login admin dan password kosong, lalu connect. Di sini saya akan melakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu. Langkah pertama, kita harus mengisi identity untuk memberi identitas router yang sedang dipakai. Lalu masuk ke menu user, lalu tambah dan beri nama, lalu pilih group full, dan juga isi passwordnya. Kemudian isi DNS menggunakan DNS Google dengan 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 dan pastikan aktifkan Allow Remote Request supaya router bisa menerima DNS dari klien. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan IP address dengan 192.168.10.2/24 di interface Ether 2. Lalu klik menu IP dan klik DHCP client. Pilih interface Ether 1 dengan default root no. Lalu masuk ke bagian DHCP server dan klik DHCP setup dengan interface Ether 2. Karena tidak ada perubahan, maka next hingga successful. Kemudian setting firewall NAT supaya jaringan lokal bisa terkoneksi ke internet. Klik menu firewall, tambahkan, dan klik bagian general dengan chain search NAT dan out interface Ether 1. Klik bagian action, lalu pilih masquerade. Setelah konfigurasi dasar selesai, di sini saya akan mengaktifkan komputer ke internet. Di sini tampilan masih berbentuk bola dunia. Kita setting, lalu disable dan enablekan. Jika sudah, maka tampilan akan berubah menjadi bentuk komputer. Kemudian klik wireless, lalu pilih security profiles, tambah dan pilih mode menjadi dynamic case. Dan aktifkan tipe WPA PSK dan WPA 2 PSK. Isi password pada metode autentikasi. Setelah itu, klik menu wireless, lalu aktifkan WLAN, double klik, dan pilih security profiles dengan profile 1. Apply lalu scan. Klik start dan pilih TP-Link. Lalu konekkan, dan tunggu hingga berubah menjadi connect. Selanjutnya klik IP, lalu klik DHCP client, tambahkan dan pilih interface WLAN 1, juga default root no. Tunggu hingga status menjadi bound. Lalu klik DHCP server dan DHCP setup dengan interface WLAN 1, lalu next hingga successful. Setelah itu, pilih IP, lalu klik firewall, klik NAT, dan isi chain dengan search NAT, dan out interface pilih WLAN 1, dengan action masquerade. Selanjutnya konfigurasi IP root. Bisa masuk ke menu IP, pilih root. Pada menu ini, hanya bisa mengisikan gateway. Di sini saya akan mengisi dua gateway. Isi dengan 192.168.30.1 dan 192.168.1.1. Lalu masuk ke menu firewall, pilih bagian mangle, tambahkan, klik general dengan chain input dan in interface Ether 2 dengan action mark connection. Aktifkan passthrough dan isi new connection mark dengan ISP1 con. Apply lalu copy.
Isi bagian general sama, yaitu input dan header 2. Dan action mark connection. Dan new connection mark ISP2 con. Apply lalu OK. Lalu tambahkan lagi dan isi chain-nya dengan output. Isi bagian connection mark dengan yang dibuat tadi, yaitu ISP1 con. Klik action, lalu pilih mark routing. Paste dinonaktifkan, dan new connection mark diisi dengan ISP1 con. Apply lalu copy. Isi kembali bagian chain dengan output, dan connection mark dengan ISP2 con. Klik action dengan mark routing, dan nonaktifkan paste-nya. Isi new connection mark dengan ISP2 con. Apply lalu OK. Selanjutnya tambahkan default root baru dengan tujuan 0.0.0.0/0, kemudian gateway-nya 192.168.30.1. Lalu klik cek gateway dan juga routing mark-nya diarahkan ke routing mark yang telah dibuat, yaitu ISP1 con. Lalu tambahkan kembali dan isi dengan 192.168.1.1 dan klik cek gateway dan routing mark-nya diisi dengan ISP2 con. Konfigurasi load balance metode ISMP telah selesai. Lalu bisa cek kecepatan jaringan dengan menggunakan fast.com maupun web lainnya. Dan di sini saya mendapatkan 40 Mbps. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.